Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar masih di tema 1, subtema 3, pembelajaran yang ke-6, yang terakhir. Kalian simak dan pahami ya. Setelah melihat proses produksi dan telah memilih beberapa gerabah yang ingin dibeli, ayah mengajak Lani pulang. Ayah Lani dibantu Kak Soleh membawa dan memasukkan gerabah-gerabah yang sudah dibeli ke dalam mobil. Lani ingin sekali membantunya, tetapi ayahnya melarang. Lani, kamu tidak usah membantu membawa gerabah-gerabah ini ya. Ukuran gerabahnya besar dan juga berat. Kamu nanti tidak kuat, kata ayah Lani. Benar, Dek, nanti kamu bisa terkilir karena tidak kuat membawa gerabahnya, tambah Kak Soleh. Baik ayah, terima kasih Kak Soleh atas nasihatnya, kata Lani. Memang benar, agar terhindar dari cedera pada organ gerak kita, tulang dan otot, maka kita harus berhati-hati dengan setiap gerakan dan kegiatan yang kita lakukan. Kita jangan sampai membebani kerja organ gerak kita dengan gerakan-gerakan dan beban-beban di luar batas kemampuannya. Jika terjadi cedera atau gangguan pada organ gerak kita, maka kita sendiri yang akan rugi. Kita akan merasakan sakit atau tidak bisa melakukan gerakan dan kegiatan sebagaimana mestinya lagi. Oleh karena itu, kita harus menjaga organ gerak kita dengan sungguh-sungguh. Sistem organ gerak manusia juga bisa mengalami gangguan atau kelainan. Faktor-faktor penyebab gangguan atau kelainan antara lain disebabkan oleh kebiasaan yang salah, pola hidup yang salah, atau bisa pula karena pembawaan sejak lahir. Nah, pernahkah kamu mengalami gangguan kesehatan yang berkaitan dengan anggota gerak? Jika pernah, bagaimana aktivitas yang kamu lakukan? Terganggu bukan? Oleh karena itu, jagalah kesehatan organ gerakmu. Berikut ini cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita. Yang pertama, untuk menghindari kelainan kaki X yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Yang kedua, agar terhindar dari artritis sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar, menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Yang keempat, agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Lalu yang kelima, agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Menjaga kesehatan organ tubuh, termasuk organ gerak, sebenarnya dapat dilakukan sejak kecil, bahkan dapat dilakukan ketika kalian itu masih dalam kandungan, yakni melalui penerapan gaya pola hidup serta pola makanan yang sehat. Nah, ada baiknya penerapan pola hidup sehat itu diterapkan sejak kecil, sehingga akan menjadi kebiasaan saat anak sudah beranjak remaja dan dewasa. Pola hidup sehat dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tubuh, lingkungan, dan makanan, melakukan olahraga teratur, serta penerapan disiplin latihan. Dengan demikian, niscaya kesehatan akan selalu terjaga hingga tua. Nah, sekarang coba kita amati ya gambar-gambar berikut. Apa yang akan terjadi jika orang melakukan gerakan-gerakan atau sikap-sikap seperti pada gambar berikut? Kita lihat gambar yang pertama, ada Lani, yaitu Lani sedang membaca buku sambil tiduran. Nah, kira-kira bagaimana ya? Kalau kita sering melakukan gerakan seperti itu, akan mengakibatkan apa ya? Ya, itu kegiatan seperti itu dapat menyebabkan leher kita menjadi sakit ya, atau menjadi tengeng ya, atau tortikolis. Nah, istilahnya itu karena posisi badan kita itu tidak benar. Harusnya itu dengan duduk. Gambar yang kedua sampingnya itu ada gambarnya Udin ya, sedang membawa beban yang cukup berat ya di punggungnya. Nah, kalian lihat punggungnya seperti itu.
Nah, kira-kira apa akibat yang akan terjadi? Iya, dapat menyebabkan kifosis, betul sekali, dapat menyebabkan kifosis. Lalu gambar yang di bawahnya ada gambar Edo. Apa yang sedang dilakukan Edo? Ya, Edo sedang tiduran di kursi ya, dengan posisi seperti itu. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Iya, betul sekali, dapat menyebabkan leher kita sakit ya, menjadi tengeng seperti tadi yang nomor yang pertama ya, gambar Lani ya. Itu dapat menyebabkan leher menjadi sakit, tengeng atau tortikolis. Lalu gambar yang terakhir itu di samping ada gambar siapa itu ya, Dayu atau siapa, itu sedang belajar. Nah, kalian lihat posisi duduknya itu seperti itu ya, tidak lurus, melengkung. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi kalau kita sering melakukan gerakan seperti itu? Iya, betul sekali, dapat menyebabkan skoliosis ya. Jadi tulang punggungnya itu bengkok ke kanan atau ke kiri. Nah, itu akibat yang akan terjadi kalau kita melakukan gerakan atau sikap yang tidak semestinya, yang tidak benar. Nah, sekarang coba kita belajar membaca ya bersama-sama ya. Ada bacaan berjudul Bocah Terkuat di Dunia Pecahkan Rekor. Kalian bisa simak di buku siswa juga ada ya. Sambil disimak di buku sambil mendengarkan. Bocah terkuat di dunia pecahkan rekor. Biasanya seorang anak kecil sangat senang menghabiskan waktunya untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Tetapi berbeda dengan Giuliano Stru. Sejak umur 2 tahun, lahir tahun 2004, sudah diajak ayahnya ke tempat gym. Pada awalnya, dia hanya melihat-lihat sembari melakukan latihan kebugaran tanpa melakukan aktivitas dengan beban. Namun, sejak berumur 3 tahun, sudah mulai berlatih dengan beban berat, namun tetap selalu diawasi oleh ayahnya. Umumnya, tubuh seorang bocah laki-laki yang masih di bawah umur belum memiliki otot yang kekar, layaknya seperti pria dewasa. Tetapi hal tersebut berbeda dengan Giuliano Stru. Tubuhnya sudah seperti binaragawan. Sekujur tubuhnya sudah dipenuhi dengan otot-otot yang besar. Apalagi jika dia meregangkan setiap bagian tubuhnya, akan nampak benjolan-benjolan otot di sekujur tubuhnya. Untuk mencapai tubuh yang sedemikian kekarnya, Giuliano Stru melakukan latihan angkat beban 2 jam sehari bersama dengan adiknya. Olahraga ini dikenalkan kepada mereka sejak berumur 2 tahun oleh ayahnya Lulian, yang tentunya juga mendapatkan izin dari ibunya Ileana. Keduanya pun telah menguasai teknik flag atau bendera. Teknik ini mengharuskan mereka berpegangan 2 tangan pada tiang dan mengangkat kedua kakinya sejajar dengan kedua tangan, layaknya bendera yang sedang berkibar pada tiang. Tentunya dengan kondisi tubuh yang kuat sepertinya, mudah saja baginya untuk melakukan gerakan tersebut. Ayahnya menginginkan anak-anaknya melakukan latihan angkat berat dan mendorong untuk memiliki tubuh yang kekar bak binaragawan, bukannya tanpa sebab. Ayahnya terinspirasi oleh mantan atlet binaraga dunia yang juga bintang film laga Arnold Schwarzenegger. Saat ini, idolanya tersebut menjadi gubernur California, Amerika Serikat. Tubuh Giuliano Stru memang luar biasa. Meskipun besar dan kekar, tetapi juga lentur. Dia juga memiliki bentuk otot perut yang sangat bagus. Ayah Giuliano Stru memastikan bahwa program latihan yang diberikan kepada anaknya sama sekali tidak membahayakan. Dia selalu mengawasi, bahkan sampai sekarang pun. Meskipun sudah mahir dengan berbagai peralatan gym, tetapi dia tidak pernah membiarkan putranya berlatih sendiri. Jika putranya sudah terlihat bosan atau jenuh berlatih, dia segera menghentikan latihan dan membawanya keluar untuk bermain. Giuliano Stru sendiri mengaku bahwa dia tidak merasa terbebani dengan program dan jadwal latihan yang telah ditetapkan ayahnya. Di waktu senggang, dia suka menonton film kartun dan melukis. Meskipun dia sudah terkenal, tetapi dia masih bisa bermain dengan teman-teman sebayanya. Giuliano Stru tidak tampak berbeda dengan anak sebayanya, tetapi siapa sangka bocah ini telah memecahkan rekor dunia, 2 buah rekor sekaligus.
Giuliano yang berasal dari Roma, Italia ini juga diklaim sebagai binaragawan termuda dan terkuat di dunia. Hebatnya lagi, dia mampu melakukan push-up di atas botol. Rekor pertama yang dipecahkannya adalah berjalan dengan tangan tercepat sambil mengempit bola pemberat di antara kedua kaki. Adapun rekor keduanya adalah melakukan air push-up terbanyak. Air push-up adalah push-up yang dilakukan dengan cara kaki yang diangkat ke udara. Dia berhasil melakukannya jauh lebih banyak dibanding lawannya. Bahkan, lawan-lawannya tersebut ada yang lebih tua darinya. Meskipun banyak meraih prestasi, dia juga mendapat banyak kecaman karena dianggap latihan binaragawan untuk anak belum pantas untuk dilakukan. Apalagi di usia yang masih mengalami pertumbuhan. Namun, ayahnya menampik kecaman tersebut dengan mengatakan bahwa latihan yang dilakukan Giuliano aman dan di bawah pengawasan. Nah, setelah selesai membaca, sekarang kita coba menemukan ide pokok masing-masing paragraf ya. Untuk paragraf yang pertama, ide pokoknya itu ada di awal paragraf ya, ada di kalimat pertama. Biasanya seorang anak kecil senang menghabiskan waktu bermain dengan teman-teman sebayanya. Giuliano sudah diajak ayahnya ke tempat gym sejak umur 2 tahun. Itu adalah kalimat utamanya atau ide pokoknya. Kalimat-kalimat berikutnya itu merupakan penjelas dari kalimat utama tersebut. Lalu untuk paragraf yang kedua, ide pokoknya itu ada di kalimat yang pertama ya, umumnya tubuh seorang bocah laki-laki yang masih di bawah umur belum memiliki otot yang kekar, layaknya seperti pria dewasa. Nah, itu adalah ide pokok pada paragraf yang kedua, masih di awal paragraf. Lalu paragraf yang ketiga, kita lihat ide pokoknya itu juga masih ada di kalimat yang pertama ya. Untuk mencapai tubuh yang sedemikian kekarnya, nah itu merupakan ide pokok pada paragraf yang ketiga. Lalu untuk paragraf yang keempat, nah ide pokoknya ada di kalimat yang pertama. Keduanya pun telah menguasai teknik flag atau bendera. Berikutnya untuk paragraf kelima, ide pokoknya itu ada di kalimat pertama juga ya. Ini ayahnya menginginkan anak-anaknya melakukan latihan angkat berat dan mendorong untuk memiliki tubuh yang kekar bak binaragawan, bukannya tanpa sebab. Itu ide pokok. Lalu paragraf keenam masih juga di kalimat yang pertama, yaitu tubuh Giuliano memang luar biasa. Nah, kalimat berikutnya menjelaskan bagaimana sih luar biasanya. Tuh. Untuk paragraf yang ketujuh, paragraf ketujuh itu juga ada di kalimat yang pertama. Ayah Giuliano memastikan bahwa program latihan yang diberikan kepada anaknya sama sekali tidak membahayakan. Lalu ke paragraf yang ke-8 ada di kalimat yang pertama juga, yaitu Giuliano sendiri mengaku bahwa dia tidak merasa terbebani dengan program dan jadwal latihan yang telah ditetapkan ayahnya. Berikutnya yang ke-9, ide pokoknya masih di kalimat yang pertama ya. Giuliano tak tampak berbeda dengan anak sebayanya, namun siapa sangka, dan seterusnya sampai titik. Lalu paragraf yang ke-10 itu juga ide pokoknya masih di kalimat yang pertama ya, rekor pertama tuh. Lalu paragraf yang terakhir, ide pokoknya masih di kalimat yang pertama. Meskipun dia banyak meraih prestasi, namun juga mendapat banyak kecaman. Itu ide pokoknya. Kalimat-kalimat berikutnya merupakan kalimat penjelas dari ide pokok tersebut. Nah, itu adalah ide pokok dari paragraf sebuah cerita berjudul Bocah Terkuat di Dunia Pecahkan Rekor. Nah, menarik sekali ya membaca bacaan tadi, namun akan lebih menarik lagi jika isi bacaan di atas itu disajikan dalam sebuah komik ya. Tentu kamu akan lebih mudah memahami pesan dan informasi yang disampaikan. Nah, sekarang coba kita ingat kembali apa sih komik, pengertian komik dan ciri-cirinya. Ya, masih ingat? Apa itu komik? Ya, komik merupakan cerita bergambar yang disajikan secara menarik ya. Cerita tapi disajikan dalam gambar-gambar yang menarik. Lalu apa ciri-ciri komik? Nah, ciri-ciri komik yang pertama hadir untuk menyampaikan cerita. Lalu yang kedua proporsional ya, ada gambar, ada tulisan juga. Lalu yang ketiga menggunakan bahasa percakapan.
Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan, biasanya. Lalu yang kelima, penggambaran watak itu secara sederhana. Dan yang terakhir, itu menyediakan humor. Ada humornya, lucu berarti ya. Itu adalah ciri-ciri dari komik. Nah, sudahkah kalian mengerjakan tugas dari Bu Guru yang kemarin ya? Kemarin Bu Guru memberikan tugas kalian membuat sebuah komik. Nah, yang belum segera dikerjakan ya. Buat komik yang bagus. Kemarin sudah ada yang bagus sekali punya Mbak siapa ya kemarin, Mbak Ayu Nindya. Nah, itu bisa jadi referensi untuk kalian. Ya, selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Kita sudah belajar banyak sekali tadi ya. Ada materi tentang Bahasa Indonesia, menemukan ide pokok paragraf, lalu ada materi SPDP, membuat komik, lalu ada materi IPA tentang alat gerak dan fungsinya, kemudian cara memelihara kesehatan alat gerak manusia juga ya. Jika masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke Bu Guru ya lewat WhatsApp group atau japri ke Bu Guru boleh. Nah, untuk tugas pada pagi hari ini, kalian kerjakan evaluasi subtema yang ketiga ya. Kalian kerjakan seperti biasa, tulis jawabannya saja. Terima kasih, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.